pertanyaannya gini, butuh nggak sih kalian kamera resolusinya gede-gede gitu, 200 megapiksel? Emang kalian mau cetak baliho apa-apa tuh? 5,5 juta, dimana untuk di pasar India yang seminggu yang lalu udah dirilis, Realme 11 Pro 5G ini tuh dihargain cuma 4,2 juta aja. Pasti kalian nih nanti di kolom komentar pasti ada dimenang-mendingin sama chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2. Udah pasti nanti ada di kolom komentar gua. Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Sungguh membadutkan sekali. Itu kata-kata yang pertama yang terlintas pada saat gue mau bikin video ini loh. Jadi ada satu brand yang habis hajatan di Indonesia, namanya Realme. Udah pada tahu kan ya? Realme Indonesia. Jadi dia resmi meluncurkan produk terbarunya nih, Realme 11 Pro Series. Ada dua, Realme 11 Pro sama Realme 11 Pro Plus. Di sini kenapa gue bilang membadutkan? Wah, nanti gue bahas dah di pertengahan video. Oke, kita santai-santai aja sambil kita ngobrol-ngobrol santai. Kalian bisa sharing-sharing tentang launching tadi yang barusan aja di launching Realme Indonesia di kolom komentar ya. Oke, kita breakdown dulu nih untuk spesifikasi lengkap dari kedua HP yang di launching tadi barusan. Oke, yang pertama ada Realme 11 Pro 5G. Dia pakai chipsetnya dari Dimensity 7050. Ingat ya, Dimensity itu atau MediaTek itu akhir-akhir ini lagi gencer-gencernya merebranding ya. Jadi sebenarnya Dimensity 7050 itu sebenarnya sama kayak chipset Dimensity berapa gitu. Nah, kalau kalian tahu, kalian coba boleh tulis di kolom komentar ya. Jadi tuh banyak yang chipset-chipsetnya di rebranding. Kayak kemarin terakhir Dimensity 6020 apa berapa itu? Padahal itu Dimensity 700 gitu. Jadi pergantian nama aja gitu biar terlihatnya kayaknya sih baru, padahal cuma di rebranding aja. Jadi Realme 11 Pro 5G itu pakai chipsetnya dari MediaTek Dimensity 7050. Di sini untuk sektor layarnya masih basic aja sih. Punya layar AMOLED, refresh rate 120 Hz, dan yang menariknya sih di sini dia udah pakai tipe layarnya itu udah yang melengkung alias curve ya, bukan pakai yang flat datar lagi. Jadi layarnya itu udah mengusung yang melengkung. Terus dia juga punya RAM-nya kapasitasnya 8GB, bisa diekspansi lagi tambah 8GB lagi jadi 16GB. Dan memori penyimpanan internalnya ada di 256GB ya. Terus baterainya dia juga udah di 5000 mAh. Terus untuk desainnya sendiri sih cakep. Bagian belakang itu katanya sih info dari klaim dari Realme-nya sih itu pakai bahan kulit ya. Ya ala-ala kulit-kulit gimana gitu. Yang suatu saat nanti pasti bakalan dekil. Kalau misalkan bahannya plastik kan bakal ada jamur. Tapi kalau kulit kan pasti lama-kelamaan bakalan dekil ya. Tapi kalau kaca mungkin ada goresan-goresan. Ya itulah plus minus kelebihan dan kekurangan dari bodi belakang. Yang masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya sih. Ya itu sih wajar sih. Terus yang menariknya di sini dari kameranya sendiri udah pakai lensa atau sensor kamera utamanya itu resolusinya 100 megapiksel. Nah, jarang-jarang kan ada kamera resolusinya 100 megapiksel. Nah, Realme 11 Pro 5G ini udah punya sensor kameranya 100 megapiksel. Nah, terus untuk UI-nya sendiri dia udah pakai Realme UI 4.0, berbasisnya sih masih Android 13. Jadi untuk handphone Realme 11 Pro 5G sih ya sebenarnya bagus-bagus ada sih. Speknya juga ya boleh dibilang kelas mid-range yang udah cukup lumayan mumpuni sih. Nah, ada satu lagi nih, kakaknya Realme 11 Pro Plus 5G. Speknya hampir seluruhnya merata sama, cuman bedanya di kameranya aja. Chipsetnya itu sama kok, pakai MediaTek Dimensity 7050. RAM-nya juga sama, RAM-nya 8GB, ada juga yang RAM 12GB. Terus untuk baterainya juga sama, 5000 mAh. Layarnya juga sama, mengusung panelnya AMOLED. Untuk bentukan layarnya itu udah curve, melengkung. Sama, speknya hampir plek-plekan sama Realme 11 Pro yang 5G. Yang seri Plusnya ini bedanya itu ada di apa itu? Ada di kameranya. Kameranya pakai sensor 200 megapiksel. Nah, pertanyaannya gini, butuh nggak sih kalian kamera resolusinya gede-gede gitu, 200 megapiksel? Emang kalian mau cetak baliho apa-apa tuh?
Ya mungkin kalian butuh mau cetak foto yang dalam kondisi yang gede-gede ya, kayak baliho, itu kan butuh yang megapikselnya tinggi, jadi kerapatan pikselnya pada saat kita lebarin, kita cetak gede itu nggak pecah, kan biasanya begitu. Tapi kalau kebanyakan handphone flagship, ya kenapa dia masih pakai sensor yang ya 12 megapiksel, 16 megapiksel? Karena dia pakai sensornya yang emang udah terbaik, yang udah cakep. Megapiksel nggak penting kalau bagi handphone kelas flagship ya, yang penting dia sensor yang digunakan. Sama halnya kayak Realme ini, dia punya megapiksel tuh gede, tapi sensornya menurut gue biasa aja sih. Apakah nanti hasil kameranya bisa sewah gitu atau gimana? Ya, gue belum tahu. Tapi kalau yang udah banyak juga handphone yang resolusinya kameranya itu gede-gede, ada 100, 200, 300, 400, 500. Enggak sih. Mentok sampai saat ini masih 200 kali, 200 megapiksel itu. Ya, pada saat kita foto ya yang kejepret ya nggak maksimal 200 megapiksel. Nanti kan ada pilihannya tuh. Ada yang kalau kita butuh 200 megapiksel, ada pilihannya kita pakai yang 200 megapiksel. Tapi kalau untuk kesehariannya, ya mungkin sebatas berapa ya? 32 megapiksel mungkin? Atau 48 megapiksel yang kejepret? Ya mungkin itu, tapi nggak seutuhnya kita pakai yang 200 megapiksel. Kecuali kita pilih sendiri, gitu. Nah, dan kenapa di awal video tadi gue bilang badut? Karena menurut gue ini, saingannya tuh berat banget. Realme Indonesia tuh kasih harganya tuh yang, wah udah nggak masuk akal sih. Emang boleh dibilang badut kedua setelah Xiaomi. Jadi untuk harganya sendiri, nih, di sini untuk Realme 11 Pro, yang Pro ya, yang bukan yang Plus, dia itu dihargain mulai dari 5.499.000, 5,5 juta. Dimana untuk di pasar India, yang seminggu yang lalu udah dirilis, Realme 11 Pro 5G ini tuh dihargain cuman 4,2 juta aja. Ya 4 jutaan lah. Di Indonesia bisa 5,5 jutaan. Wow. Terus nggak kalah menariknya yang Realme 11 Pro Plus ya, pakai Plus dan pakai 5G. Itu di Indonesia dihargain udah di 6 jutaan gede loh. 6.899.000 atau 6,9 juta. Di mana di India, di negara perindavan sono, cuma dihargain 5 jutaan kecil. Wow banget kan di Indonesia. Nggak habis pikir gitu. Ya udah pasti banyak yang dimending-mendingin untuk handphone Realme yang sekarang baru dirilis ini. Pasti kalian nih nanti di kolom komentar pasti ada dimending-mendingin sama chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2. Udah pasti nanti ada di kolom komentar gua. Apalagi kalau bukan Poco F5. Sampai saat ini belum ada yang bisa menandingi kualitas Poco F5. Walaupun untuk speed doang ya. Tapi kan Poco F5 kan atau handphone itu kan nggak semuanya tentang speed ya atau kecepatan. Ya Poco F5 boleh lah, dia speednya kenceng, ngebut, harganya menarik 5 juta doang. Kalian bisa dapat skor Antutu sejutaan lebih. Sedangkan Realme 11 series ini kan dia nggak menawarkan, nggak cuma di speed aja, ya speed boleh standar aja, masih kalah jauh sama si Poco F5. Tapi kan dia juga masih punya kamera tuh yang katanya 200 megapiksel, terus bodinya udah melengkung. Ya yang gitu-gitulah. Tapi kalau menurut gua tetap sih kalau harga sampai 6,8 juta itu udah badut banget. Cuma Dimensity 7050. Seandainya dia pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2 aja dihargain 6,8 juta mungkin worth it. Karena kan dari kameranya juga udah cakep, desainnya juga udah mantep. Tapi kalau dia masih pakai Dimensity 7050 ya udah auto wassalam sih. Ya masih mending balik lagi ke Poco F5 atau Poco X5 Pro juga boleh sih itu. Harganya berapa? 4 jutaan. Mungkin Realme ini apa ya? Nggak ngerti. Realme yang dulu emang beda banget sama Realme yang sekarang. Realme yang dulu zamannya Realme generasi yang angka 5, angka 6 itu masih worth it banget. Harganya masih bisa ditekan sama mereka di 3 atau 4 jutaan. Tapi ketika udah masuk ke Realme 9 ya, 9, 10, 11 ini ya udah harganya sudah susah banget ditekan. Gua nggak tahu, mungkin masih banyak gonjang-ganjing untuk harga naik di luar sana. Tapi nggak juga sih ya, karena di China sendiri atau di India sendiri harganya udah bisa ditekan di harga 4 juta, 5 jutaan. Tapi di Indonesia paling murah Realme 11 Pro 5G 5,5 jutaan. Ya udah, silakan waktu dan tempat kalian dipersilakan untuk komentar di kolom komentar pada video gue kali ini soal ya Realme 11 Pro series ini. Apakah mahal? Apakah pas harganya? Atau worth it dibeli? Silakan kalian tulis di kolom komentar.
Venga pamit, adios.